Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Salsabila Yasmin. Jadi di video kali ini karena udah banyak yang lagi aku konten tentang FKG lagi. Nah sebenarnya aku tuh mau buat konten ini karena waktu itu banyak yang nge-DM aku di Instagram. Dan aku waktu itu juga sempet buat live-nya, tapi live-nya itu nggak ke save karena tiba-tiba langsung ke end. Jadi nggak ada option buat save live-nya ke IGTV. Video kali ini aku akan ngebahas tentang insecure-nya temen-temen sebelum mau masuk FKG. Jadi aku nanya sama temen-temen apa sih yang temen-temen rasain, kayak insecure-nya apa sebelum masuk FKG, ketakutan-ketakutannya apa sebelum masuk FKG. Dan akhirnya di sini akan aku rangkum cerita dari temen-temen dan akan aku coba sharing pengalaman aku. Nah sebelumnya aku mau ngasih tahu ke temen-temen kalau merasa insecure itu normal. Jadi merasa down, merasa nggak percaya diri itu normal karena itu adalah perasaan. Perasaan itu nggak bisa dikontrol. Nah yang nggak normal atau yang membuat teman-teman jadi malah risih dan malah mengganggu kesehatan mental ketika insecure itu terlalu berlarut-larut, terlalu lama sehingga nantinya akan mempengaruhi hidup teman-teman gitu. Sekarang aku mau list dulu nih macam-macam insecure-nya teman-teman untuk menjadi anak FKG atau menjadi anak kedokteran. Stigmanya jurusan-jurusan tertentu itu sulit dan susah. Yang pertama yang paling sering banget muncul di DM aku adalah ketakutan atau insecure teman-teman kalau teman-teman itu nggak bisa bahasa Inggris. Nah yang kedua adalah kalau teman-teman itu nggak pintar, nggak rajin, nggak ranking di SMA-nya. Yang ketiga itu kalau teman-teman itu kayak merasa nggak bisa skills lab, nggak bisa keterampilan tangan, merasa nggak bisa praktikum nantinya. Selanjutnya adalah stigma yang menurut aku juga lumayan sering ada di kalangan masyarakat, yaitu FKG itu lulusnya lama, bikin teman-teman itu jadi nggak pede untuk ambil jurusan ini dan nantinya nggak akan bisa survive di FKG, nggak akan bisa lulus di FKG. Nah untuk ketakutan teman-teman yang pertama, apakah anak FKG itu harus bisa bahasa Inggris atau aku nggak bisa bahasa Inggris nih kak, jadi gimana? Bahasa Inggris itu memang lumayan sering dipakai di FKG karena biasanya kita cari materi-materinya itu dari jurnal-jurnal atau dari textbook yang berbahasa Inggris. Yang salah di sini adalah kalau teman-teman itu merasa teman-teman itu udah nggak percaya diri duluan sama skill bahasa Inggris teman-teman. Sini aku punya solusinya, yaitu teman-teman itu harus coba translate satu jurnal. Jadi misalnya teman-teman cari suatu jurnal, terus teman-teman translate gimana nih kira-kira kesulitannya apa. Apakah kata-katanya nggak umum, apakah teman-teman kesulitan menggabungkan kata-kata di penelitian. Teman-teman juga bisa cobain translate suatu textbook yang bahasa Inggris. Nah nanti teman-teman bakal bisa belajar dari situ. Kalau nanti teman-teman menemukan ada terminologi yang sulit atau kata-kata yang sulit, misalnya kata-kata kedokteran, kata-kata yang asing, nah itu nggak apa-apa banget karena nanti akan kita pelajarin. Yang penting teman-teman itu tahu gimana bahasa jurnal dan bahasa textbook itu sendiri. Kalau di FKG 4 sendiri untuk materi-materi yang pakai bahasa Inggris itu nggak sebanyak itu, jadi dosen itu masih menyampaikan materinya menggunakan bahasa Indonesia, kecuali waktu angkatan di atas aku itu karena ada kelas internasionalnya, jadi kebanyakan materinya disampaikan pakai bahasa Inggris. Nah, selanjutnya adalah ketakutan teman-teman yang nggak pinter atau nggak rajin. Nggak pinter atau nggak rajin ini sebenarnya menurut aku adalah subjektif atau relatif banget. Jadi ada orang yang merasa dirinya dia itu rajin, ada yang merasa dirinya nggak rajin, tapi kita nggak bisa mengukur itu semua. Menurut aku buat jadi anak FKG itu bukannya harus pintar secara IQ, tapi harus mau belajar. Solusinya adalah kalau teman-teman merasa insecure, gak pintar, gak rajin, nantinya teman-teman akan kesulitan sama suatu pelajaran, teman-teman harus mau mulai belajar dan harus mau mengerti materi tersebut. Karena kalau teman-teman gak mau belajar dan teman-teman merasa teman-teman malas, nantinya teman-teman gak akan bisa melewati suatu blok karena misalnya gak lulus ujiannya atau gak lulus OK-nya. Nah selanjutnya adalah ketakutan teman-teman yang merasa nggak bisa skills lab atau nggak bisa praktikum. Kak, aku kayaknya nggak bisa skills lab, aku tuh jelek banget, keterampilan tangan aku tuh jelek banget, aku takut nggak bisa praktikum dan lain-lain. Skills lab itu memang penting untuk anak FKG. Kita akan melakukan banyak tindakan kepada pasien, jadi bukan hanya mendiagnosis suatu penyakit. Solusinya di sini adalah menurut aku namanya juga skills, namanya juga kemampuan. Jadi nggak ada kemampuan yang bisa bagus tanpa diasah. Jadi aku berharap teman-teman di sini yang insecure sama kemampuannya sendiri, semua itu bisa dilatih. Aku pun waktu pertama kali masuk FKG nggak langsung bisa,
tapi latihan dan nantinya akan improve sendiri seiring kita menjalani praktikum atau kuliah tersebut. Kalau teman-teman merasa kurang dari yang lain, teman-teman bisa latihan ekstra di rumah. Boleh juga minta tolong ajarin kakak kelas atau teman-teman yang lain yang lebih bisa untuk skills lab tersebut. Ada orang-orang yang cepat bisa dan ada orang-orang yang bisanya itu lebih lama, tapi orang-orang yang bisanya lebih lama ini kalau terus menerus dilatih, insya Allah akan bisa. Dosen aku juga ada yang kidal, teman-teman aku juga ada yang kidal. Itu merupakan kesulitan yang paling besar untuk praktikum atau skills lab, tapi beliau dan teman-teman aku itu bisa survive. Aku sangat salut sama orang-orang yang merasa insecure, tapi insecure itu dibalikin menjadi suatu kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Nah, selanjutnya adalah insecure karena FKG itu lulusnya lama. Kita memang karena profesi, jadi kita tidak sama dengan jurusan-jurusan lain yang bukan profesi. Jadi setelah kita lulus preklinik atau lulus S1 itu kita memang harus menjalankan program profesi. Menurut aku untuk lulus yang lebih lama itu bisa dikarenakan requirement FKG yang banyak. Misalnya ada orang yang bilang FKG itu lama, lulusnya ya memang lama karena untuk memenuhi kompetensi atau requirement yang diberikan untuk jadi dokter gigi. Kalau misalnya maksud teman-teman di sini adalah lulus yang telat, itu balik lagi ke teman-teman masing-masing. Menurut aku ini ngaruh juga sama gimana kita gigih ngerjain sesuatu dan ngaruh juga sama faktor-faktor lainnya. Kalau teman-teman merasa ketinggalan, teman-teman bisa minta bantuan. Yang penting jangan berhenti di tengah jalan, jangan menyerah kalau teman-teman masih mau survive di FKG. Kesimpulannya adalah anak FKG itu bukannya harus jago bahasa Inggris, bukannya harus pintar banget, IQ-nya tinggi, bukannya harus kaya raya, bukannya harus bisa skills lab, tapi menurut aku anak FKG itu harus mau belajar, terus punya mental yang kuat, sabar, dan pantang menyerah. Jadi itu menurut aku emang karakteristik yang dimiliki semua anak FKG, karena kalau rajin atau nggak rajin itu relatif banget. Jago bahasa Inggris sama nggak jago bahasa Inggris itu relatif banget. Sekarang aku mau ngasih sedikit tips buat teman-teman yang masih insecure sama beberapa hal. Setiap teman-teman insecure, yang pertama adalah teman-teman fokus sama kelebihannya teman-teman. Jadi jangan terlalu sering berfokus pada kelemahan teman-teman atau sisi negatifnya. Nah, yang kedua adalah bisa apresiasi kelebihan-kelebihan kamu tadi. Kalau teman-teman itu belum merasa memiliki kelebihan, kayak teman-teman masih insecure, apa sih yang aku punya? Teman-teman bisa dengan cara menuliskan pujian-pujian dari orang-orang terdekat. Tulis semua accomplishment yang udah teman-teman capai. Misalnya teman-teman ini masih SMA tapi teman-teman udah berhasil nyelesain tryout dan hasilnya bagus. Dan yang terakhir, teman-teman bisa tulis hal-hal yang teman-teman banggakan dari diri teman-teman. Coba ulik-ulik lagi, jangan semua dianggap negatif. Yang ketiga adalah teman-teman coba untuk membuat langkah baru atau solusi baru dari keinsecurean teman-teman ini. Misalnya teman-teman merasa insecure nggak bisa bahasa Inggris, ya udah teman-teman buat langkah baru dengan cara belajar bahasa Inggris. Yang tadi udah aku saranin, teman-teman tuh harus punya small goals atau tujuan-tujuan yang kecil, sehingga teman-teman tuh merasa diri teman-teman itu sudah mencapai sesuatu. Jadi nggak hanya memandang sesuatu yang besar. Di small goals itu tuh penting banget untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu misalnya masuk FKG. Yang terakhir dan yang paling penting menurut aku, dan ini juga aku masih belajar banget, semua orang juga mungkin masih belajar, adalah untuk tetap bersyukur. Jadi bersyukur atas apa yang teman-teman punya itu jauh lebih indah, buat kita juga lebih damai. Karena aku ngerasain banget di saat dimana aku itu terlalu insecure, biasanya nggak bersyukur sama apa yang aku punya. Nah, ketika aku mulai bersyukur, rasanya tuh lebih damai. Dan menurut penelitian juga, bersyukur itu bisa meningkatkan kesehatan teman-teman loh, baik mental dan fisik. Jadi menurut aku penting banget untuk kita bersyukur, dan aku juga akan selalu ingetin diri aku untuk bersyukur. Meskipun kadang-kadang aku masih tetap insecure, meskipun kadang-kadang mungkin aku ngerasa diri aku masih kurang, tapi coba untuk bersyukur dan bilang ke diri teman-teman kalau I'm enough. Mungkin itu yang bisa aku jawab seputar insecurities atau fears atau overthinking yang paling banyak masuk ke DM aku soal masuk FKG. Ya tadi yang udah aku jawab semua. Semoga ini bisa membantu dan semoga bisa membuat teman-teman merasa lebih baik. Karena menurut aku insecure itu nggak bisa setelah kamu nonton video ini kamu langsung jadi nggak insecure, itu nggak bisa. Tapi itu adalah suatu proses yang nggak instan. Tapi teman-teman bisa mulai sedikit demi sedikit mencintai diri teman-teman. Jangan sampai insecurity itu membuat teman-teman jadi berhenti dan akhirnya gak mencapai
tujuan atau cita-cita yang udah temen-temen cita-citakan dari dulu. Makasih semuanya yang udah nonton video ini. Kalau merasa video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman kamu, ke saudara, atau ke yang lain. Jangan lupa untuk follow Instagram aku karena aku juga sering sharing dan minta pendapat-pendapat kalian kira-kira video apa lagi. Dan kalau misalnya teman-teman punya saran-saran bisa juga komen di comment box di bawah. Kira-kira aku akan bikin video apa lagi. Itu akan sangat membantu banget untuk aku. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk di subscribe channel ini supaya aku lebih semangat buat kontennya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah!